Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmadani dengan NIM 2104045010008 dari kelas BK 4A. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap pada tahap pembentukan di dalam bimbingan dan konseling kelompok serta contohnya. Nah, jadi tugas ini saya buat untuk memenuhi pada mata kuliah BK kelompok. Jadi untuk info lebih lengkap ataupun penjelasan lebih lengkap, silahkan simak video berikut ini. Nah, tahap kegiatan ini merupakan tahap inti dari kegiatan kelompok. Jadi maka aspek-aspek yang menjadi isi dan penggiranya itu cukup banyak, dan masing-masing aspek tersebut perlu mendapat perhatian yang seksama dari pemimpin kelompok. Jadi ada beberapa yang harus dilakukan oleh pemimpin dalam tahap ini, yaitu sebagai pengatur proses kegiatan yang sabar dan terbuka, aktif tetapi tidak banyak bicara, dan memberikan dorongan serta penguatan yang penuh empati. Jadi tahap ini ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Yang pertama yaitu setiap masing-masing anggota itu secara bebas mengemukakan masalah atau topik bahasan. Nah, yang kedua itu menetapkan masalah atau topik yang akan dibahas terlebih dahulu. Serta yang ketiga yaitu anggota membahas masing-masing topik secara mendalam dan tuntas. Serta yang keempat itu kegiatan selingan. Jadi mengapa kegiatan tersebut dilakukan? Karena kegiatan tersebut bertujuan agar dapat terungkapnya masalah ataupun topik yang dirasakan, dipikirkan, dan dialami oleh anggota kelompok. Jadi selain itu dapat terbahasnya masalah yang dikemukakan secara mendalam dan tuntas, serta ikut serta seluruh anggota secara aktif dan dinamis dalam pembahasan, baik yang menyangkut unsur tingkah laku, pemikiran, maupun perasaan. Jadi tahap kegiatan ini merupakan tahap yang memang yang paling menentukan keberhasilan dalam bimbingan konseling kelompok. Jadi perlu pemimpin kelompok ini bagaimana cara untuk menyukseskan ataupun memperbaiki, ataupun jadi setiap anggota kelompok itu berusaha untuk bagaimana dia bisa mengungkapkan, bisa terbuka untuk mengemukakan apa yang dirasakan, apa masalah yang dihadapi. Jadi pemimpin kelompok itu sangatlah berperan penting dalam memberikan dorongan kepada setiap anggota kelompok untuk lebih terbuka, untuk lebih welcome untuk menceritakan semua masalah ataupun apa yang dirasakannya. Jadi contoh dari kegiatan kelompok apa saja yang dilakukan di lain itu kayak misalnya tadi sudah saya jelaskan ada 4, yaitu ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Jadi yang pertama itu kayak masing-masing anggota secara bebas mengemukakan masalah atau topik bahasan. Jadi dari tahap kegiatan kelompok ini setiap anggota kelompok diharuskan ataupun sebaiknya memang bisa secara bebas mengemukakan masalah atau topik bahasan. Jadi dari pengemukaan masalahnya dan topik bahasannya tersebut muncullah diskusi-diskusi dari antar kelompok untuk bertukar pikiran ataupun saling saling menukarkan isi pikiran mengenai kira-kira solusi apa ataupun bagaimana caranya untuk menghadapi masalah-masalah yang dilakukan oleh misal masalah yang dilakukan oleh salah satu anggota kelompok. Jadi yang dilakukan dalam tahap kegiatan kelompok itu bagaimana untuk bisa mengemukakan masalah serta bagaimana bisa menemukan solusi yang tepat dari masalah yang dihadapi. Terus menetapkan masalah atau topik yang akan dibahas terlebih dahulu. Jadi setelah semua anggota kelompok ini mengemukakan masalah atau topik bahasannya, maka dari situlah pemimpin kelompok ini menentukan kira-kira mana yang lebih dahulu ataupun mana masalah ataupun topik bahasan yang urgent untuk dibahas terlebih dahulu. Maka itu yang diprioritaskan atau itu yang diutamakan. Terus yang ketiga itu anggota kelompok masing-masing membahas topik secara mendalam dan tuntas. Jadi setelah tadi pemimpin kelompok ini memberikan ataupun menetapkan masalah atau topik, maka disitulah setiap anggota kelompok itu
masing-masing berdiskusi untuk memahami ataupun untuk mendalami mengenai masalah yang ataupun topik yang diberikan. Jadi masalah ini ataupun topik ini dibahas secara tuntas dari kegiatan kelompok ini. Jadi setiap masalah itu yang dikemukakan maka sama-sama mendiskusikan terus kira-kira mana penyelesaian yang tepat yang harus dilakukan. Terus yang keempat itu kegiatan selingan. Jadi kegiatan selingan ini kayak bagaimana anggota kelompok ini kira-kira mengemukakan apa yang dia pikirkan begitu. Jadi dari kegiatan inilah muncul sebuah masalah. Nah, setelah masalah ini muncullah sebuah perdiskusian. Nah, dari diskusi ini yang dibahas adalah masalah ataupun topik pembahasan yang dilakukan ataupun yang dicetuskan oleh setiap anggota kelompok. Jadi dari kegiatan kelompok ini dapat menuntaskan masalah yang dikemukakan secara mendalam dan tuntas secara serta ikut serta seluruh anggota aktif dan dinamis dalam membahas, baik itu yang menyangkut unsur-unsur tingkah laku, pemikiran ataupun perasaan. Nah, itulah penjelasan saya mengenai apa itu kegiatan kelompok dalam bimbingan konseling kelompok, serta bagaimana sih contoh dari kegiatan kelompok itu, kayak maksudnya bagaimana dan apa yang dilakukan oleh anggota kelompok dalam kegiatan kelompok, dan serta kegiatan kelompok bertujuan untuk apa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.